Prabowo jadi tumbal PPN 12%. Gerindra kritik kader PDIP jangan main drama. Guys, partainya Prabowo kayaknya udah marah banget nih sama PDIP yang main nyalahin kebijakan PPN 12%. Hal ini terungkap ketika anggota Komisi 3 DPR fraksi Gerindra, Wihadi Wianto bilang, PDIP kok tiba-tiba semangat banget kritik Prabowo soal kenaikan PPN. Padahal itu produk PDIP yang 2021 kuasai parlemen, bukan produk Prabowo maupun Gerindra. Wihadi jelasin, tahun 2021 itu PDIP penguasa loh, ketua panja undang-undang juga dari PDIP. Tapi sekarang kayak lempar batu dan langsung nyalahin Prabowo. Wihadi juga bilang guys, PDIP tuh sekarang lagi drama nyari simpati rakyat dan nyalahin Prabowo Gibran. PDIP semangat banget provokasi publik biar citra Prabowo Gibran jelek. Menurut kalian yang salah siapa sih guys? Prabowo atau PDIP? Prabowo. Ya, itu tadi respon daripada Prabowo dalam Partai Gerindra terhadap sikap dari PDI Perjuangan yang kemudian anti terhadap kenaikan PPN 12%. Gerindra sangat marah sebabkan karena Prabowo merupakan kader daripada Gerindra yang saat ini menjadi presiden. Marahnya mereka karena kenaikan PPN 12% itu adalah amanah undang-undang yang mana Ketua Panja dalam pembuatan undang-undang saat itu di tahun 2021 adalah PDI Perjuangan yang kemudian disepakati secara mayoritas daripada anggota DPR, dan anggota DPR juga adalah mayoritas orang PDI Perjuangan. Namun ketika Presiden Prabowo menjadi presiden, tiba-tiba PDI Perjuangan berbalik arah sehingga kemudian menganggap bahwa PDI Prabowo itu ada menjadi tumbal daripada sikap PDI Perjuangan yang tidak lagi mendukung kenaikan PPN 12%. Ini respon daripada Partai Gerindra. Untuk itu, mari kita flashback, kita lihat bagaimana sih respon pendapat daripada Partai PDI Perjuangan terhadap kenaikan PPN 12% yang kemudian dianggap tumbal oleh Gerindra. 12% itu diputuskan melalui undang-undang. Undang-undang itu diusulkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Pada saat yang sama, PDI Perjuangan ada di komisi itu, dan komisi itu menunjukkan PDI Perjuangan menjadi ketua panja kalau saya tidak salah. Jadi itu adalah keputusan DPR RI, bukan inisiatif presiden. Bukan inisiatif dari PDI Perjuangan. Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan. Karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah dan melalui Kementerian Keuangan. Ya, memang betul itu adalah usulan daripada pemerintah. Tapi kemudian usulan dari pemerintah itu dibahas melalui DPR dan DPR setuju. Dan yang panja, panitia kerja pembahasan itu adalah dari PDI Perjuangan. Mayoritas anggota juga adalah PDI Perjuangan. Ini kemudian disepakati. Kenapa sekarang tiba-tiba berubah? Pada waktu itu disetujui dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi internal kita dan kondisi global itu dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetapi kan ada permintaan dari sebagian fraksi di DPR agar ini dipertimbangkan. Kenapa harus dipertimbangkan? Karena kita melihat kondisi daya beli masyarakat yang sudah terpuruk. Kelas menengah kita juga sudah berkurang jauh, angkanya sekitar 9,3 juta kelas menengah itu sudah tergerus. Lalu kita melihat dolar naik gila-gilaan, dan sebagaimana yang disampaikan oleh Jokowi sebelum berakhir masa jabatan, 2025 itu ada ancaman badai PHK. Jadi ini bukan salah pemerintahan Prabowo, tentu saja. Ya, yang diminta teman-teman itu juga bukan membatalkan undang-undang itu atau kesepakatan yang sudah dibuat di DPR, tetapi meminta pemerintah mengkaji baik buruknya dari kenaikan PPN itu bagi rakyat. Bagaimana itu betul-betul bisa menghasilkan dana tambahan bagi APBN untuk menutupi defisit yang ada di APBN. Jadi sama sekali bukan menyalahkan pemerintahan Pak Prabowo, karena memang itu sudah given dari kesepakatan periode sebelumnya. Gitu. Prabowo tersudut jadi sebenarnya. Ini sebenarnya permintaan untuk melihat kembali kondisi rakyat kita yang banyak ya, yang akan terdampak dengan situasi ekonomi baik internal maupun secara Tiba-tiba global. Langsung kayak pro rakyat kecil.
Mengkaji ulang, kita minta mengkaji ulang apakah Sudah dikaji tahun sebenarnya. depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Ya, kita minta itu mengkaji karena memang kita berharap pelan-pelan pajak itu menjadi sumber paling utama bagi Padahal cuma 1% aja kebutuhan sebenarnya. pembiayaan pembangunan kan seperti itu. 1% aja. Tapi kan kita lihat sendiri kondisi yang ada sekarang. Jadi itu bukan bermaksud menyalahkan Pak Prabowo, tetapi minta supaya dikaji Secara dengan tidak baik. langsung. Ya. Apakah betul-betul Prabowo itu menjadi sudah jawaban tersebut. dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru. Tapi Ibu Sarah tadi pagi, Sarah Gerindra tadi pagi mempertanyakan penolakan PDIP atas Iya, PP betul. 12%, Bang. Padahal waktu itu Udah sepakat ya. sebelumnya PDIP dipanja, Bang, waktu itu. Ini bagaimana? Kamu kan saya udah jawab tadi, dari tadi kamu kemana sih? Tapi kalau Sudah jelas bahwa itu usulan pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Bahwa PDI Perjuangan ada panja di situ, itu kesepakatan di dalam komisi Iya, maupun lintas sudah fraksi, sepakat, seharusnya bukan dukung, kemauan ya. PDIP. Siapa yang menginisiasi? Pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Udah, Dan clear. disetujui sama PDI Perjuangan. Jangan Loh, kemarin lepas undang-undang tangan ya. pemilu kada aja yang sudah disahkan di Balek bisa putus, dibatalkan. Kenapa ini enggak? Kalau untuk keselamatan rakyat kan itu. Tapi kalau pemerintah percaya diri itu tidak akan menyengsarakan rakyat, silakan terus. Ya. Kan tugas kita untuk melihat. Ya, itu sudah disepakati oleh DPR. Dan di dalamnya juga adalah PDI Perjuangan. Dan panjanya, ketua panjanya adalah PDI Perjuangan. Sebenarnya jangan lepas tangan ya orang PDI Perjuangan terhadap PPN 12% ini. Karena ini adalah amanah undang-undang yang disepakati bersama. Masa dalam jangka waktu yang singkat begitu tiba-tiba harus berubah dan menarik diri. Dan kemudian Prabowo menjadi tumbal ya. Ini kan lucu juga sebenarnya. Ini kan tidak setia kawan sebenarnya. Nah, kemudian dari 2021 itu adalah pemerintahan daripada Presiden Jokowi. Tetapi Presiden Jokowi ini kan diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi inisiasi HPP itu adalah memang inisiasi daripada partai penguasa, partai yang mendukung Presiden, PDI Perjuangan. Nah, kemudian kalau sekarang ada kenaikan-kenaikan PPN yang ada di dalam undang-undang tersebut, yang dimulai daripada tahun 2022 dengan kenaikan 1% dari 10 menjadi 11. Itu tidak ada masalah, karena masih presidennya Jokowi dan partai penguasanya, partai pendukungnya juga masih PDI Perjuangan. Namun pada saat sekarang ini, tahun 2025, ini kan presidennya sudah berganti. Pak Prabowo dalam hal ini sudah akan menjalankan undang-undang ini sesuai dengan amanat undang-undang. Ya, Prabowo Maka tinggal undang-undang ini menjalankan harus undang-undang. dijalankan. Kalau tidak dijalankan, Harus maka dijalankan, presiden ya. bisa dianggap melanggar undang-undang. Ya, Itu betul. bisa juga menjadi pelanggaran presiden. Ketentuan undang-undang. Tidak menjalankan undang-undang. Bisa juga ini menjadi Oh, harus naik bola 12%. liar yang mungkin dikatakan bahwa presiden melanggar undang-undang. Nah, kalau sekarang presiden Ya. sudah memberikan suatu solusi dengan kami kemarin berkonsultasi dengan presiden, di mana undang-undang PPN, kenaikan PPN ini hanya untuk PPN PM, untuk barang-barang mewah, ya Ya. kan? Ya. Nah, ini adalah untuk barang-barang mewah. Betul. Namun dalam Barang hal mewah ini saja. konstelasi berjalan seakan-akan bahwa PPN 12% ini bisa diturunkan 5 sampai 15, bisa naikkan pada Ya, saat nggak mungkin lah ya. ke dalam paripurna. Ya, dari sesama daripada anggota DPR pada saat paripurna mengatakan seperti itu. Kader dari PDI Perjuangan Rike mengatakan bahwa pemerintah bisa menurunkan 5 sampai 15 dan inginkan Ini bikin menurunkan kacau dan saja membatalkan. masa turun Tapi sampai- itu kan pembohongan publik yang dilakukan. Ya, betul. Pada saat paripurna itu Oke. ayat pasal 7 ayat 3 itu dibaca, ayat 4-nya nggak dibaca. Ya, Nah, ayat 4-nya itu adalah bahwa ya. Tetapi apakah apa saja yang naik itu nanti? Undang-undangnya mengatakan 12% naik 2 Januari 2025. Undang-undangnya begitu. Jadi harus dinaikkan. Tetapi Harus naik. dinaikkan. Tetapi apakah apa saja yang naik itu nanti akan dipelajari oleh pemerintah. Pak, ini sejumlah elit Partai Gerindra Kan baru bicara barang soal mewah PDIP saja ya, sebenarnya. Pak. Dan ada beberapa pengamat bilang bahwa Kenaikan terkesannya 12% Gerindra itu. menyerang padahal ikut dalam
pembahasan Ya. RUU HPP kala itu dan disetujui oleh seluruh fraksi di DPR RI. Nah, kalau dari Disetujui. tanggapan Gerindra sendiri, Dipimpin apakah PDI Perjuangan. ada menyerang gitu Ya. PDIP? Enggak. Kita lihat Saya baca tanggapan. semuanya, saya ikutin semuanya. Cuman teman-teman Gerindra ingin mengatakan bahwa Ya. ini kan undang-undang yang juga disetujui bersama, diinisiasi bersama. Betul. Jangan Kesepakatan kemudian bersama. seolah-olah persetujuan bersama-sama, kemudian Ya. kesannya ya ini kan produk bersama. Itu Produk kira-kira. Kalau mau memberi pandangan ya pandangan saya. Ya, ini kan produk bersama begitu, disepakati bersama, diinisiasi bersama gitu kan. Seharusnya ini kita pertanggungjawabkan sama-sama. Ini menurut Gerindra ya, untuk menyoroti pendapat daripada perjuangan PDI Perjuangan tersebut. 1, 2, 3. Agar ini dipertimbangkan. Sales RUU HPP si Deddy Sitorus ini emang suka blunder ya sama omongannya sendiri. Coba Ya, kita dengerin betul. dulu. Adalah pemerintah dan melalui Kementerian Keuangan. Pada waktu itu disetujui dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi internal kita dan kondisi global itu dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetapi kan ada permintaan dari sebagian fraksi di DPR agar ini dipertimbangkan. Kenapa harus dipertimbangkan? Karena kita melihat kondisi daya beli masyarakat yang sudah terpuruk, kelas menengah kita juga sudah berkurang jauh, angkanya sekitar 9,3 juta kelas Ini lupa ingatan apa gimana sih? Hah? Tahun 2022 saat kalian berkuasa di era Pak Jokowi, kalian tetap menaikkan PPN dari 10% ke 11%. Apakah di tahun 2022 itu perekonomian kita baik-baik saja di saat kita semua sedang berjuang ya, bangkit lagi setelah pandemi Covid? Hah? Apakah perekonomian kita baik-baik saja kala itu? Sedangkan kalian tetap menaikkan PPN dari 10 ke 11% sesuai amanat Undang-Undang HPP. Ada nggak kader kalian ini teriak-teriak kenaikan PPN bisa menjadi badai besar yang menumbangkan pohon-pohon kehidupan? Kenaikan PPN bisa menjadi perekonomian rakyat semakin sulit. Apakah ada yang teriak-teriak tolak kenaikan PPN 11%, tolak kenaikan PPN 11% dari kader kalian saat kalian berkuasa? Apakah ada? Apakah ada? Kenapa sekarang ngomongnya kayak begini ya? Ya, itu tadi respon daripada Partai Gerindra terhadap pernyataan daripada Perjuangan, di mana Partai Gerindra menganggap bahwa Presiden Prabowo, kader daripada Gerindra yang saat ini menjadi presiden, itu menjadi tumbal dari sikap PDI Perjuangan yang tidak mendukung kenaikan PPN ke 12% dengan berbagai macam alasan. Padahal ini adalah produk undang-undang yang harus dijalankan, yang mana produk undang-undang ini dibuat, disepakati secara bersama-sama, yaitu Gerindra dan PDI Perjuangan. Namun ketika amanah undang-undang ini mensyaratkan di tahun 2005 harus segera dinaikkan PPN menjadi 12%, ini kemudian PDI Perjuangan berubah haluan. Sehingga kemudian Presiden Prabowo sebagai presiden yang harus menjalankan undang-undang itu akan menaikkan PPN 12%. Dan kemudian melihat sikap PDI Perjuangan tersebut, Partai Gerindra menganggap bahwa ini Presiden Prabowo menjadi tumbal daripada keputusan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Oke, demikian reaksi video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.